Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hertanti. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Madiun dan sekarang saya mengikuti studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0 di Sekolah Ekspor. Dalam Konferensi Ekspor Nasional 2021 dengan tema New Future of Indonesia, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar dengan kebudayaan dan juga sumber daya alam yang berlimpah. Dengan keadaan tersebut dapat digunakan untuk menopang perekonomian suatu negara melalui ekspor. Ekspor merupakan gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara, di mana kegiatan tersebut melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan juga kualitas sumber daya manusianya. Sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Konferensi Ekspor Nasional 2021, yaitu harapan kepada UMKM maupun pengusaha muda yang berorientasi kepada ekspor dapat memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kegiatan ekspor secara optimal. Dengan adanya mandat ini, dapat dilihat secercah harapan maupun peluang dari UMKM ini untuk menembus pasar ekspor, seperti meningkatnya kualitas sesuai dengan standar ekspor dan juga adaptasi produk sesuai dengan negara yang dituju. Selain itu, dengan adanya bonus demografi, di mana usia produktivitas lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif, diharapkan generasi milenial saat ini harus kreatif dan juga inovatif untuk mengembangkan produk dan menjadi eksportir baru 4.0. Dengan adanya bonus demografi ini menjadikan peluang yang besar baik di sektor perekonomian dalam negeri maupun luar negeri. Anak muda generasi milenial harus berpikir kreatif dan juga inovatif sehingga dapat menjadi eksportir baru yang handal dengan sumber daya alam yang dapat digunakan secara optimal. Terutama produk Indonesia yang banyak disukai konsumen global dari aspek kualitas, kuantitas, harga, dan juga keunikan produk yang ditawarkan. Dengan ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk bersaing di pasar global dengan memanfaatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dengan adanya bonus demografi. Komunikasi berbasis digital mendatangkan kekuatan serta kelemahan pada pengembangan ekspor. Kemudahan berupa penetrasi pasar dan pengenalan produk ke buyer menyertai bisnis ekspor dengan menggunakan komunikasi berbasis digital. Lewat komunikasi berbasis digital, mengurangi fee atau biaya yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produknya secara manual. Waktu yang digunakan untuk proses komunikasi berbasis digital relatif lebih singkat dibandingkan dengan komunikasi secara manual. Komunikasi secara konvensional pada umumnya sangat dipengaruhi oleh jauhnya jarak, sehingga semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin besar probabilitas untuk terlambatnya pesan yang disampaikan. Komunikasi pada dasarnya menjembatani hubungan antar dua individu atau dua kelompok. Dengan keefisiensian yang diperoleh baik giver dan receiver, dalam hal ini supplier dan buyer, komunikasi berbasis digital memungkinkan terhapusnya perbedaan jarak dan waktu sehingga tercipta hubungan yang lebih erat di antara keduanya. Kekurangan dari komunikasi berbasis digital ini terhadap pengembangan produk ekspor yaitu rentan terjadi misleading, terutama jika komunikasi terjadi secara satu arah. Daripada itu, untuk produk yang memerlukan daya terima seperti produk makanan atau minuman, juga tidak bisa hanya menggunakan komunikasi berbasis digital. Untuk membangun trust atau rasa bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan, maka tetap diperlukan pertemuan di antara keduanya atau proses pengiriman sampel produk ke buyer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saudara-saudaraku semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Purwanto dari mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Surakarta dan peserta program magang studi independen bersertifikat Kampus Merdeka
menjadi eksportir baru 4.0 yang diadakan oleh Sekolah Ekspor. Kali ini saya mewakili kelompok Aksara Kreatif akan memberikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun komitmen ekspor. Yang pertama adalah dari sisi legalitas. Apakah ekspor tersebut akan dilakukan secara mandiri, apakah bersama komunitas, atau dilakukan dengan berbadan hukum? Karena akan ada perbedaan dari sisi persyaratan. Oleh karena itu, pelaku usaha diminta untuk selalu memanfaatkan informasi dari pemerintah, serta memperhatikan juga komponen pembiayaan yang akan bisa memberikan kemudahan untuk ekspor. Yang kedua, jika barang yang diekspor memiliki tingkat kesulitan tinggi, calon eksportir harus memperhitungkan konsekuensinya. Jika produk mudah rusak, perhatikan dari sisi packaging atau kemasan. Yang ketiga, jika kategori produk baru, selalu melakukan pengecekan, terutama melalui perwakilan Indonesia Trade Promotion Center atau disingkat ITPC di masing-masing negara tujuan ekspor. ITPC ini adalah perwakilan dagang di semua negara, dan kita bisa memanfaatnya agar kita mendapat update mengenai tren dan kebutuhan konsumen yang ada di negara tersebut. Biasanya ITPC tiap tahun melakukan market intelligence, kemudian dirangkum menjadi sebuah buku yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun komitmen ekspor. Jadi, mari kita dukung Indonesia agar menjadi bangsa eksportir yang hebat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a good exporter. Pada proses menjadi eksportir harus dapat mengetahui proses barang apa saja yang akan dibutuhkan dan mengetahui pondasi market, mengetahui ekosistem dan memanfaatkan perspektif serta pengetahuan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan ekspor. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia, diharapkan calon eksportir dapat memahami standarisasi maupun sertifikasi produk ekspor, sehingga pertumbuhan para eksportir baru dapat mempengaruhi sektor UMKM menjadi go internasional. Untuk itu, calon eksportir harus melakukan berbagai strategi seperti contoh complexity product atau esensial produk yang harus berkaitan dengan daerah tujuan ekspor dan juga produk harus terdapat unsur uniqueness. Contoh lainnya adalah pengemasan branding produk, menggunakan storytelling agar dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian komitmen. Komitmen dibutuhkan dalam menjalankan bisnis ekspor, yang mana hal itu akan menjadi sebuah visi, motivasi, dan tujuan eksportir. Dengan komitmen, maka akan membantu pencapaian tujuan untuk menjadi calon eksportir di masa mendatang dengan inovasi-inovasi baru. Be a good exporter berarti siap menjalani segala tantangan untuk melakukan ekspor, maka dari itu melakukan ekspor memerlukan sebuah komitmen.